Yo, welcome back guys. Kembali lagi di Albi Channel. Ya, pada pagi hari ini kita kedatangan iPhone yang lumayan viral ya di awal tahun 2025 ini, yaitu iPhone 13 teman-teman. Nah, ini merupakan iPhone base model yang mengusung boba miring pertama ya. Dari segi desain ini kurang lebih mirip-mirip ya. Nah, kebetulan ini unit Inter yang baru saja kita beli dari Malaysia teman-teman, karena harganya lebih murah pastinya, cuman 5 jutaan aja. Dan jangan khawatir ya, ini tetap terregistrasi sinyalnya karena sudah saya daftarkan di Bea Cukai. Dan untuk notch-nya ini lebih kecil ya daripada iPhone seri sebelumnya, 20%. Jadi dia lebih kecil ya, kiri kanannya ya sekitar 20% ya. Lalu untuk dimensi layar, ini layarnya 6,1 inch beresolusi Full HD Plus ya. Lalu kalau kita lihat untuk di settingnya, ini mempunyai storage yang paling kecil ya 128 GB. Jadi untuk iPhone 13 itu sekarang minimal 128 GB teman-teman. Sudah nggak 64 lagi seperti iPhone 12 ke bawah ya. Jadi untuk penyimpanan lebih lega lah, dan teman-teman yang ingin nyimpan game ya. Nah, ini saya lihatkan emailnya ya. Ini sudah terdaftar di Telkomsel. Kebetulan saya pakai Telkomsel nih. Nah, teman-teman saya liatin di website Bea Cukainya. Jepret. Nah, ini dia sudah berhasil dikirim ke database. Jadi untuk iPhone sendiri yang kita beli di luar negeri itu bisa didaftarkan di Bea Cukai saat kita balik dari luar negeri, teman-teman. Baik itu di bandara, di border perbatasan, atau di pelabuhan ya. Dan itu gratis teman-teman, asalkan HP-nya di bawah $500. Satu orang bisa daftarkan 2 HP ya. Lalu untuk BH-nya ini masih mantep banget ya, 98%. Ini juga unitnya cukup langka, ini warna pink teman-teman ya. Saya cukup beruntung juga ini dapat barang ini di Malaysia. Untuk kondisi ini masih mint condition lah, saya bilang lah ya. Baterainya juga masih awet banget. Ini kalau 100% dia berarti 3240 mAh ya, sekitar 3000 mAh. Dan itu ya cukup hemat lah menurut saya ya, selama ini pemakaian beberapa hari gitu teman-teman. Cukup dipuaskan lah, dan layarnya pun juga sudah OLED ya. Lalu untuk chipset sendiri, untuk iPhone 13 ini sudah disupport oleh Apple A15 Bionic dengan clock speed 3,2 GHz. Ini manufakturnya dari TSMC ya. Lalu GPU-nya ini cuma 4 core, beda dengan iPhone 13 Pro Max itu lebih banyak core GPU-nya. Kalau CPU-nya sih sama ya. Lalu untuk display ya seperti ini, masih 60 Hz teman-teman ya. Agak disayangkan, cuman ya oke lah. Yang penting secara software itu lancar ya teman-teman ya, smooth ya iPhone itu ya, jadi kadang nggak terlihat gitu. Nah, untuk Antutu skornya ini di 1,2 juta teman-teman, iPhone 13 ini. Jadi kalau hanya untuk pemakaian sehari-hari, lalu main game tipis-tipis ya masih mampu lah ya. Mungkin Genshin Impact pun masih mampu ya, nanti kita tes ya untuk tes gamingnya. Lalu untuk Geekbench ini juga cukup tinggi, di single core-nya 1720 dan multi core-nya tembus di 4600-an teman-teman. Jadi ini sudah untuk multitasking dan pemakaian sehari-hari, bahkan untuk gaming pun sudah lebih dari cukup menurut saya. Mungkin kita tes gaming sedikit ya, yang ringan-ringan ya. Nah, ini saya coba Mobile Legend. Ini sangat lancar teman-teman ya. Untuk settingannya itu terbuka ultra semua teman-teman. Grafis ultra, frame rate ultra juga teman-teman ya. Itu sudah support gitu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang ada hobi sesekali di waktu luang ingin bermain game Mobile Legend, PUBG, itu masih oke. Cuman mungkin kalau untuk Genshin Impact, Honkai Star Rail, itu mungkin perlu pakai pendingin lah ya. Karena dari beberapa info teman saya yang pernah pakai iPhone ini, katanya memang agak cukup hangat ya HP-nya ya.
Jadi ya saya sarankan pakai cooler aja biar lebih awet juga kan HP-nya. Cooler berapa sih di marketplace, kayak shopping atau toko Pak Edi itu ya paling 200.000 300.000 udah dapat yang cukup bagus lah ya, cooling peltiernya itu ya. Jadi udah cukup. Coba kita beralih ke game lainnya, agak-agak berat sedikit ya. Nah ini saya coba PUBG Mobile teman-teman. Ya walaupun udah kayak gini ya, udah sepi gamenya ya. Udah bisa dibilang pemainnya udah semakin sedikit gitu. Tapi masih ada lah beberapa dari teman saya yang masih main. Dan untuk settingannya ini bisa HDR Extreme teman-teman, dan ini effortless ya. Sangat-sangat mampu dihandle oleh A15 Bionic dari iPhone 13 ini teman-teman. Dan enaknya itu dia sudah 128GB untuk yang base modelnya, yang seri terendah, dan ya cukup lah kalau kita mau install game. Karena pengalaman saya dulu pakai yang iPhone 64GB itu, aduh, kita kadang buat aplikasi kita sehari-hari itu yang esensial aja udah full ya untuk penyimpanannya. Dan game paling itu maksimal ya 1 atau 2 game saja gitu teman-teman, karena storage-nya ya terbatas. Karena game-game zaman sekarang itu udah bisa besar teman-teman, size-nya ya, ukurannya ya. Karena dia selain download di Play Store, dia nanti di in-game-nya itu ada download data lagi gitu teman-teman, resource untuk gamenya sendiri ya. Jadi cukup bijak lah untuk melihat storage sebelum membeli teman-teman ya. Minimal mungkin 128, minimal sangat itu teman-teman. Tapi kalau mau nyaman ya 256 lah untuk standarnya sekarang. Karena kayak PUBG ini kalau kita download full resource-nya ya itu hampir 10 GB teman-teman. Ya, lanjut ke pengujian yang lainnya teman-teman. Dan ya kamera. Untuk setup kameranya cuma 2 ya, tapi sudah setupnya miring dia teman-teman, sudah tidak lurus lagi ya, atas bawah sekarang agak miring dia teman-teman. Dan untuk kameranya ada 2, wide dan ultra wide ya teman-teman ya. Nah ini kita tes video wide dan stabilisasi videonya. Ini sudah cukup lumayan ya, ini saya agak sedikit berlari-lari kecil lah gitu teman-teman. Untuk kamera belakangnya ini 12 megapiksel, dan yang belum ultra wide juga sama 12 megapiksel teman-teman. Di bukaannya f2.2 kalau nggak salah saya ya kameranya ya. Ini sudah cukup, dan autofocusnya juga lumayan cepat responnya. Nah ini coba kita fotonya ya, kita tes ya. Nah ini warnanya antara 0,5 dan yang 1 kalinya ini cukup identik teman-teman ya, nggak terlalu jauh kebanting gitu ya kualitasnya ya. Memang Apple itu dia di situ dia kadang kelebihannya teman-teman. Di antara lensa itu walaupun lensanya dikit ya, kadang cuma 2, atau yang untuk seri Pro nya cuma 3, itu lensa yang dikasih yang ya bagus semua, yang bakal kepake semua gitu ya. Beda dengan Android yang mungkin kelasnya agak di bawah 2 jutaan, itu ada kameranya yang bahkan 4 gitu ya, ada yang makro apa, tapi ya kualitasnya sama-sama kita tahu lah teman-teman ya. Atau kecuali mungkin ya yang Samsung yang S series ya, kayak yang S25 Ultra itu kan kameranya 3 tapi bagus lah teman-teman. Lanjut ke pengujian kamera depannya ya, ini cukup lah teman-teman ya. Lalu ini kita pengujian untuk yang 4K 60 fps nya teman-teman, dan ya kualitasnya bagus teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang ingin ya sambil jadi konten kreator ya, karena ini ada mode sinematiknya juga ini teman-teman untuk iPhone 13 ke atas ya, ini cukup. Ya, menurut teman-teman gimana? iPhone 13 ini ya cocok lah buat teman-teman yang mungkin sebelumnya ingin upgrade ya dari iPhone seri sebelumnya, ataupun untuk pengguna baru. Karena dari segi storage dan chipset ini cukup feature proof, sudah support 5G juga, dan untuk kamera dan fitur-fitur lainnya juga sudah lumayan up to date ya teman-teman ya. Jadi ya kalau memang sudah turun THR,
sudah cair. Nah, gaskan beli teman-teman, sangat recommended dari kami. Goodbye.